tema kita sangat bagus sekali ya, bagaimana kita memperkuat dhamma dan membangun generasi muda. Karena kalau kita yang tua-tua ini kemudian habis, karena yang namanya sudah tidak kekal, kalau habis bagaimana kalau nggak ada penerusnya? Nah, tetapi dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menguatkan dhamma dan membangun generasi. Tadi sudah disampaikan dengan jelas sekali oleh Dr. Meta, karena itu saya hanya menambah sedikit-sedikit saja yang mungkin juga memberikan manfaat untuk kita semua. Kalau di dalam dhamma kita tentu tahu bahwa seseorang terlahir sebagaimana tadi yang disampaikan Dr. Meta bukan karena kebetulan. Ya, jadi kalau saya sebagai anak orang tua ini dan itu bukan kebetulan. Protes kalau kita Gitu. tidak suka dengan orang tua, kemudian kita protes dengan mengatakan, aku kok jadi anakmu sih, aku nggak mau, aku maunya jadi anak tetangga. Kita nggak bisa protes karena orang tua juga mungkin akan menjawab, aku kalau boleh milih, aku juga nggak mau loh punya anak kamu. Aku maunya ya anak itu tetangga itu. Nah, semacam itu. Tetapi karena kita tinggal di dalam satu keluarga, itu sudah bagian dari karma. Yang tadi dikatakan oleh Dr. Meta bahwa kita pasti akan menerima apa yang memang menjadi milik kita. Dan kalau bukan milik, pasti kita juga nggak akan dapat. Nah, jadi sekarang bagaimana kita mempersiapkan generasi muda? Persiapan pada generasi di bawah kita atau generasi muda ataupun siapapun yang nanti akan kita bantu untuk ditingkatkan kualitas dirinya dalam media pendidikan, ini sebetulnya dimulai dari diri kita juga. Kita harus memahami bahwa perkembangan generasi dari satu generasi ke generasi yang lain, kalau di dalam Dhamma disampaikan adalah ada yang dari gelap menuju gelap. Bagaimana ini dari gelap menuju gelap? Ini adalah dari keluarga yang kurang kurang dalam tindakan Dhamma, yaitu kalau kita lihat tujuan dhamma itu apa? Tujuan dhamma itu adalah membebaskan diri dari ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Nah, kalau dari gelap menuju gelap, dari keluarga atau lingkungan yang penuh dengan ketamaan, kebencian, kegelapan batin. Tamak itu adalah ingin selalu berdekatan dengan yang disukai, baik itu benda maupun manusia. Ya, suka dengan si A, si B. Kalau mau pergi saya nggak boleh karena si A dan si B ini orang yang dekat sama saya. Atau benda, saya suka benda ini. Jadi kalau hilang atau saya nggak ketemu sehari saja, saya cari setengah mati misalnya. Misalnya perangkat HP misalnya atau perangkat ya elektronik yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Meta dengan baik juga disinggung juga tentang kemajuan zaman. Nah ini kita kadang-kadang kemelekatan dengan HP kita, perangkat kita. Wow, kemana ini? Kok hilang? Nah, itu karena kita tidak mau berpisah dengan yang kita cintai. Karena di HP itu, apa saja kita bisa dapatkan. Hal-hal yang menyenangkan semua. Dan hal yang tidak menyenangkan, kita mau tolak, di HP itu juga langsung geser, juga hilang. Nah, karena itu, apa sih yang kebencian itu? Kalau tadi ada ketamaan dan kebencian, tamak ingin selalu dekat dengan yang disayang, yang dicinta. Benci adalah ingin menolak yang tidak disuka. Nah, itu kalau di HP misalnya, saya nggak suka, ini geser. Saya nggak suka, ini geser. Semacam itu. Demikian pula di dalam pergaulan. Saya nggak suka ngomong sama kamu. Sudah, saya pulang dulu misalnya. Nah, kenapa kita bisa ada kemelekatan, ketamaan, dan kebencian? Karena ketidaktahuan bahwa hidup itu berubah. Nah, jadi hidup itu setiap saat selalu berubah. Karena ada suka, ada duka, untung rugi, dan seterusnya. Nah, jadi ada pertemuan, ada perpisahan. Nah, generasi kita itu dari gelap menuju gelap. Orang yang tidak memahami ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, itu juga nanti akan melahirkan generasi-generasi yang mungkin terbawa juga untuk ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Karena orang tua atau generasi sebelumnya seperti itu, memberikan contoh seperti itu, maka generasi selanjutnya
juga seperti itu. Ya, nah itu tadi Dokter Meta menyampaikan bahwa orang tua kalau mau ngajar anaknya ya harus dirinya yang diajar dulu bagaimana memberikan contoh. Nah, kalau dia bisa memberikan contoh ataupun memberikan nasihat, lebih keras nasihatnya, maka bisa saja dari gelap menuju terang. Maksudnya gimana nih? Mungkin orang tua tetap ada ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Sudah nggak bisa hilang. Ini sudah watak ini. Sudah dari lahir saya begini. Kita sering mendengar orang-orang mengatakan, memang aku wataknya gini. Aku ini tamak dengan duit, ya memang aku tamak. Aku ini juga memang nggak bisa pisah sama kamu. Aku memang begini. Ya, itu sudah orang tua kadang bangga dengan kejelekannya. Nah, tetapi kamu jangan ngikuti saya dong. Kamu harus jadi lebih baik. Kamu makanya saya sekolahkan di tempat yang bagus. Kata tadi Dokter Meta nyampaikan juga kan ada pendidikan yang bagus. Kamu saya sekolahkan di sekolah-sekolah yang bagus. Kamu tak carikan uang ini untuk kamu dapat pendidikan yang baik. Nah, kalau anak-anak yang mendapat pendidikan yang jauh lebih baik daripada orang tua, apalagi tadi juga Dokter Meta menyampaikan dulu zaman dulu itu sulit sekali mencari dhamma, ya. Dulu memang buku-buku sulit. Kalau kita pergi ke toko buku itu, aduh, sulit sekali kita mencari buku dhamma di mana ini tidak ketemu di pojok sana yang sudah berdebu itu baru ada satu atau dua. Tapi sekarang demikian banyak dhamma itu. Ya, tadi gampang sekali dengan gadget kita ini, wah, gampang sekali dengan perangkat-perangkat media-media kita ini sudah banyak sekali. Nah, kalau gitu bagaimana? Orang tua ini kadang justru mendorong, ayo nak, kamu nonton itu YouTube-nya ini, kamu lihat nih, ini ada Instagram ini bagus banget, ini ada potongan-potongan dari TikTok ini seperti gini, gini, kemudian di-share ke di anak dan sebagainya. Ya, karena tadi juga Dokter Meta sampaikan kan media ataupun kemajuan zaman itu kan seperti pisau ya bisa bermanfaat, bisa tidak bermanfaat. Nah, ini orang tua share yang bermanfaat dari TikTok dari mana kan banyak sekali. Nah, itu kalau pas cara pendidikannya, maka dari gelap bisa menuju terang. Orang tua yang mungkin masih punya ketamaan, kebencian, dan kegelapan batinnya tebal, tetapi karena dia berusaha untuk mendidik anaknya dengan baik, maka anak-anak ini dikondisikan untuk bisa kenal dhamma dengan lebih baik dan praktek dhamma dengan lebih baik, maka anak-anak ini bisa menuju terang. Jadi, tidak tertutup kemungkinan orang tua yang sudah terlanjur tidak baik, itu punya anak yang baik. Nah, karena itu kita kalau sudah merasa, aduh aku ini kok wataknya jelek ya. Oke, biar watak jelek ini berhenti di kita dulu. Terakhir di kita, generasi kita. Mudah-mudahan dalam generasi yang selanjutnya, ini menjadi lebih baik. Nah, kemudian ada dari terang menuju terang. Wah, ini mantap. Jadi, memang orang tua sudah punya ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin yang terkikis, maka dia juga mendorong anaknya untuk lebih kuat lagi mengikis ketamaan, kebencian, dan kegelapan batinnya. Kadang-kadang anak-anaknya malah dikasih kesempatan, nah, aku dulu belum bisa ikut Pabaja sama Nera, Pabaja atau pasang pada kebikuan, aku tuh dulu belum bisa, nah. Aku dulu, wah, di zaman dulu memang agak terbatas ya, nah. Tetapi kamu sekarang ini kan, wah, ini banyak sekali program-program Pabaja sama Nera dan sebagainya. Ayo nak, kamu ikut nak. Kita dorong anak-anak ini untuk ikut. Nah, ini jadi terang menuju terang lagi. Ini luar biasa banget. Ya, kemudian nah ini nih ada hari ini ada program bagus ini. Ada Damatalk online dalam rangka 30 tahun. Ulang tahun Mandani. Selamat ulang tahun Mandani yang luar biasa. 30 tahun sudah banyak kegiatannya seperti ini. Ya, ke Bodigiri aja sudah sering seperti tadi yang disampaikan. Sampai saya hafal sekali dengan Bu Ratna dan gengnya. Ya, teman-temannya maksud saya. Nah, itu kemudian kita dorong lagi anak-anak supaya lebih giat lagi. Nah, ini dari terang menuju terang. Nah, yang repot adalah dari terang menuju gelap. Kalau tadi gelap menuju gelap, ya orang tua tidak bisa didik. Gelap menuju terang, orang tua berhasil didik.
Orang tua terang, terang menuju terang, wah, apalagi lebih terang, wah, orang tua berhasil dengan baik sekali. Karena di dalam Dhamma disampaikan, apa sih orang baik itu? Orang baik itu adalah kalau dia bisa belajar dan bisa mendorong orang lain jadi lebih baik lagi. Nah, ini berarti luar biasa banget. Orang tua yang bisa mendidik anaknya jadi baik. Tapi yang paling kurang sesuai adalah dari terang menuju gelap. Orang tua yang sudah mengenal Dhamma dengan baik, sudah bisa mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, dia lupa mengkondisikan anaknya itu untuk tetap mengenal Dhamma. Padahal orang tua, terutama ibu-ibu, ibu-ibu ini kan kalau ada yang enak, biasanya kan dikasihkan anaknya. Dalam beberapa survei, secara ringkas saya sering ngasih survei di dalam pelatihan-pelatihan di Bodigiri. Saya sering bertanya, ibu-ibu, kalau ada masakan yang hari ini ibu memasak, karena masakan yang kemarin itu tinggal sisa sedikit, nggak cukup untuk satu keluarga. Kira-kira ibu kalau memasak ini, masakan yang baru, masakan yang barusan sekarang matang ini untuk ibu-ibu, dan yang kemarin matang ini untuk anak-anak, atau sebaliknya, yang kemarin untuk anak-anak, yang baru untuk ibu, atau oh, yang baru untuk anak-anak, yang kemarin untuk ibu sendiri. Dalam banyak survei, nggak tahu ini di sini saya belum sempat survei karena waktunya terbatas. Dalam banyak survei mengatakan, makanan yang kemarin saya makan sendiri, Bante. Makanan yang hari ini masak, saya kasihkan ke anak-anak. Ini mesti benar. Kenapa? Karena makanan enak itu untuk anak. Makanan yang nggak enak ataupun yang kemarin ya untuk ibu. Artinya apa? Ibu-ibu selalu memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Nah, sekarang pemahaman Dhamma yang tadi sudah bisa menimbulkan kebahagiaan ketika ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin itu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, demikian nyaman. Tidak berbohong itu enak sekali para ibu-ibu. Kayak tadi juga disampaikan dengan Dokter Meta dengan baik sekali, tidak berbohong itu enak sekali. Kenapa? Kita nggak mikir. Jawaban tuh nggak mikir. Misalnya, ini beli barang ini berapa? Atau kamu beli tas ini berapa? Tasnya sebetulnya cuma tas 2 jutaan, tapi kita ngomong 20 juta misalnya. Nah, itu karena kita nipu, kita mikir. Nanti satu ketika kalau ada orang tanya lagi, kebetulan orang yang sama, tasmu dulu yang bagus itu berapa ya? Kita bingung. Aku dulu ngomong berapa? 22, wah udah bingung, 5 juta atau 25 juta. Nah, akhirnya, loh kamu dulu ngomongnya 20 juta, ingat saya. Kenapa? Karena kalau nipu bohong itu membuat kita mikir capek. Nah, dengan cara seperti itu, maka kita tahu sekarang bahwa kalau dhamma itu bermanfaat untuk saya, maka saya harus bagikan kepada anak-anak. Jangan biarkan seperti yang tadi Dokter Meta sampaikan, misalnya, wah, ini ada calon atau anak-anak boleh memilih sendiri nih calonnya secara bebas. Ini kan saya orang yang terbuka cara berpikirnya. Wah, ini kita harus kasih nasihat kepada anak-anak dengan baik-baik. Supaya apa? Supaya anak itu dari terang menuju terang. Jangan sampai dari terang menuju gelap. Jangan dibiarkan saja anak tumbuh dengan liar. Karena pohon itu kalau sudah miring awalnya, tidak ditopang dengan tegak, maka ketika tumbuh dan dewasa menjadi miring, ditegakkan sudah nggak bisa. Nah, karena itu, kalau kita sudah memahami bahwa sebetulnya peranan orang tua demikian besar, peranan pendidik ini demikian besar, karena dia harus membawa dari terang menuju terang, jangan sampai dari terang menuju gelap. Kalaupun kita sudah gelap, dari gelap harusnya menuju terang. Artinya, orang-orang yang menjadi anak didik kita, orang-orang yang ada di lingkungan pendidikan kita, pengajaran kita hendaknya dia harus menjadi lebih terang.
Nah, sekarang terang bagaimana? Terang yang perlu diketahui adalah, karena kalau tadi kita melihat, apa sih sebetulnya yang disebut terang? Terang itu adalah bebas dari ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Ketamaan dan kebencian ini sebabnya satu, yaitu kegelapan batin. Kegelapan batin ini apa? Tidak menyadari hidup yang tidak kekal. Karena tidak menyadari, tidak mengerti, tidak mau mengerti hidup tidak kekal, maka muncullah ketamaan, ingin selalu dekat yang dicinta, menolak yang dibenci. Karena dia merasa hidup ini kekal. Tapi kalau dia tahu hidup ini tidak kekal, maka akhirnya ketika dia berpisah dengan yang dicinta, dia lebih bisa melepas. Ketika dia bertemu dengan yang dibenci sekalipun, dia lebih bisa menyadari. Kalau begitu, tugas kita sekarang satu, untuk bisa membangun ataupun untuk menguatkan dhamma, itu cuma satu sekarang, yaitu apa? Mengenalkan hidup yang tidak kekal. Bagaimana sekarang mengenalkan hidup yang tidak kekal? Sistem di dalam dhamma ini, kita sebetulnya sudah diajarkan bagaimana memahami hidup yang tidak kekal. Dari anak-anak sekolah minggu sudah diajarkan hidup yang tidak kekal. Salah satunya apa? Dana paramita. Jadi di sekolah minggu ibu-ibu biasanya sudah nitipin anak-anak kecil ini, generasi baru ini, nak. Nanti kalau ada lagu Dana Paramita, ini dimasukkan ke kotak dana ya, nak. Jadi akhirnya anak-anak ini hafal. Pokoknya kalau marilah kita berdana ada lagu semacam itu, dia langsung pegang sakunya. Kenapa? Siap berdana. Nah, berdana itu apa? Pelepasan. Kemudian ketika anak sudah mulai remaja, diajak juga, atau kadang dari kecil juga diajak ibu-ibu yang pergi ke berdana, makan kepada para biku yang kebetulan di wihara ada bantenya. Ayo nak, kita berdana nak. Loh itu kan makanan enak, aku masih mau siang ini. Ini nak, kita danakan bantenya. Enggak semua kok nak, sebagian ini kita danakan bantenya. Ayo nak, kamu lepaskan ini, ayo kamu berikan kepada bantenya, serahkan. Jadi ini anak-anak diajarkan berdana. Nah, kemudian nanti masa katina juga begitu. Ayo nak, kamu nabung dulu nih selama masa wasa. Tiap hari kamu saya kasih mungkin 100 rupiah, mungkin 1.000 rupiah atau 5.000 rupiah. Ayo nak, kamu setiap hari saya kasih. Nah, nanti kalau sudah para biku keluar wasa, berapapun juga dana yang sudah kamu terima, kamu nanti bisa sepersembahkan untuk sanggadana. Mau di satu tempat atau 3 tempat terserah atau lebih banyak juga nggak apa-apa. Ini kan dana dari tabunganmu sendiri. Nah, ini anak belajar melepas. Melepas masih berupa materi. Tetapi kemudian setahap demi setahap orang tua dikasih tahu ataupun orang tua memberitahu kepada anak, coba anak kamu renungkan baik-baik. Dulu ketika kamu kecil, kamu mau berdana aja, waduh beratnya luar biasa. Wah kok udah dikasihkan ke bantenya padahal aku masih mau. Tapi sekarang coba kamu setelah terbiasa ini, kamu malah kepikir, mah hari ini kok nggak berdana, itu ada bante loh 3 orang di wihara. Oke, loh kamu malah begitu. Ini artinya apa, nak? Kamu sudah belajar mau melepas, bertemu dengan yang tidak disuka, yaitu kamu sebetulnya akan akan melepas ini kan kadang-kadang aduh berat banget. Ini tapi kamu sekarang sudah bisa melepas. Berarti kamu juga sudah bisa berbahagia ketika memberikan pelepasan. Nah, ini pelan-pelan kita berikan pengertian itu sampai nanti satu ketika mungkin anaknya mengalami sepeda motor mogok. Kita katakan, "Nak, kamu sudah biasa melepaskan, bisa melepas dana makan, melepas dana pakaian ketika ada bencana alam di Aceh, di Sumatera Utara dan sebagainya, kamu bisa berdana seperti itu." Nah, ini sebetulnya sama. Kamu dengan bisa melepas, ya sudah memang seperti itu. Artinya apa? Apa yang kita miliki satu ketika bisa terjadi perubahan. Ya inilah perubahan, nak. Dari sepeda motor yang sehat, sepeda motor yang lancar digunakan, sekarang menjadi rusak.
Tapi ketika diperbaiki jadi baik lagi. Lah, ini artinya apa? Hidup itu selalu berubah. Ketika kita terus menanamkan perubahan setiap hari kepada keluarga kita, kepada anak kita, bahkan juga kepada diri kita, maka kita kemudian siap untuk bertemu dengan yang tidak disuka sambil mengucapkan ya sudah, memang inilah yang harus saya hadapi, dan berpisah dengan yang dicinta, ya sudah, memang inilah yang kita harus hadapi. Maka kita kemudian mengerti hidup itu adalah perubahan. Dan ketika kita mengerti hidup itu adalah perubahan, bertemu dengan yang dibenci dan berpisah dengan yang dicinta, itu bukan lagi satu penderitaan, bukan lagi satu kesulitan, tapi kita sudah terbiasa melakukan, sudah terbiasa berpisah dengan yang dicinta dan bertemu dengan yang dibenci. Karena kita mulai dari TK ataupun dari sekolah minggu tadi kita suka berdana materi dan akhirnya kita berdana keakuan, karena kita bisa memahami ketika sepeda motor rusak, kendaraan hilang dan sebagainya, kita bisa memahami itu berarti kita sudah berdana keakuan, maka kita sudah masuk ke dalam suasana yang terang. Batin menjadi tenang seimbang, ketika bertemu dengan yang dibenci dan berpisah dengan yang dicinta. Dan inilah sebetulnya yang kita mau ajarkan, yang mau kita wariskan kepada generasi selanjutnya, supaya dari terang menuju terang. Karena orang menjadi tua itu memang alamiah, tidak bisa ditolak. Tetapi orang menjadi dewasa itu adalah pilihan. Apakah kita mau menjadi dewasa ketika kita bisa mengerti hidup dan yang tidak kekal, supaya kita tidak pernah menderita, batin tenang seimbang ketika bertemu dengan yang dibenci dan berpisah dengan yang dicinta. Kalau kita mampu melakukan itu, maka kedewasaan di dalam batin muncul. Usia tua hanya sekedar angka, tetapi kedewasaan adalah pilihan. Inilah yang mungkin perlu saya sampaikan dalam kesempatan pertemuan yang sangat luar biasa sekali dalam rangka ulang tahun ke-30 Wandani. Semoga Wandani selalu maju, banyak program yang bisa memberikan hasil yang maksimal kepada para ibu-ibu maupun generasi yang selanjutnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Ratna Rukmana yang luar biasa. Terima kasih. Saya membacakan pertanyaan dari Pak Edward Wang. Nah, ini ternyata ada Wandono, Bante. Selamat malam, Namo Buddhaya, Bante dan Wandani. Perkenalkan, saya Edward Huang dari Medan. Mohon maaf sebelumnya tidak bisa on cam karena kondisi tidak memungkinkan izin bertanya. Izin bertanya, apa saja tips dan trik sebagai Dhamma Duta untuk memberikan keindahan Dhamma kepada generasi muda agar memiliki keyakinan kuat dan motivasi internal untuk praktek Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silahkan. Mungkin dari Bante ya, Bante. Baik, jadi ini Saudara Edward Wandono ini sebetulnya tinggal di Medan ini. Jadi mungkin nanti penanya boleh menginformasikan ya areanya di mana, supaya kita juga bisa tahu acara ini bisa diterima di mana saja. Sebagai informasi, karena Edward ini suka tanya, jadi saya tahu dia dari Medan. Nah, pertanyaannya adalah apa sih tips dan triknya sebagai Dhamma Duta agar bisa memotivasi mereka-mereka itu untuk mempraktekkan Dhamma. Hal yang perlu sebetulnya adalah bagaimana kita membawakan Dhamma itu. Dhamma ini luar biasa sekali, sangat indah, tetapi kadang-kadang dikemas dengan kemasan yang kurang sesuai. Jadi kita ini kan seperti begini ya, mungkin ada orang suka pisang goreng misalnya, pisang goreng. Nah, pisang gorengnya ini enak, pisang goreng madu lah apa atau segala macam semacam itu. Tetapi bungkusannya itu misalnya bungkus kertas koran, misalnya.
Jadi membuat orang yang mau makan ini rasanya, waduh, ada kertas koran, kemudian begitu dibuka di pisang gorengnya itu, cetakannya koran itu ada tertulis di situ kena minyaknya dan sebagainya. Kita sudah nggak minat makan. Kenapa? Karena nggak enak. Kita, wah, ini jadi nggak sehat. Demikian pula dhamma ini luar biasa sekali. Bagaimana kita bisa menjadi hidup yang tenang, hidup yang bahagia. Bukan hanya tenang untuk kita, karena kita sudah bisa tenang, ketenangan kita itu memberikan ketenangan dan kedamaian untuk lingkungan kita juga. Ini kan luar biasa sekali, tetapi kadang dikemas dengan sulit. Salah satunya sulit bagaimana? Kadang-kadang Dhamma Duta itu tidak bisa menghubungkan antara pemahaman Dhamma dengan kehidupan kekinian. Jadi, dia gagap dengan kemajuan zaman. Misalnya, misalnya sekarang, Dhamma ini kan tidak boleh mendengarkan musik misalnya. Loh, musik adalah netral. Musik itu seperti pisau bermata dua. Kita bukan melawan musik atau terus wihara tidak boleh nyanyi-nyanyi. Yang tidak boleh itu para biku. Jadi ketika bikunya belum ada atau sudah tidak ada, sudah meninggalkan ruangan, umat Buddha boleh menyanyi. Bahkan saya sarankan misalnya ada satu wihara yang misalnya punya organ tunggal atau punya grup musik. Nah, dia menyanyi dengan sangat bagus. Dan orang akhirnya karena umat Buddha ini bisa menyanyi dengan baik, kan menyanyinya bukan lagu cinta, menyanyikan lagu-lagu yang berisi dharma. Lah, itu membangkitkan satu semangat, satu kebahagiaan. Karena bagaimanapun juga dhamma itu bisa dijabarkan bukan hanya dengan buku, bukan hanya dengan ceramah, tapi juga bisa dengan lagu. Apalagi sekarang lagu-lagu bisa dikompos dengan AI misalnya. Wow, ini bisa membuat lagu-lagu dhamma kita menjadi bagus banget. Nah, itu ketika dinyanyikan menimbulkan kebahagiaan. Begitu timbul kebahagiaan, orang itu kepingin datang lagi, datang lagi, datang lagi. Tapi begitu dikasih peraturan bahwa wihara tidak boleh menyanyi, lalu kita jadi berat sekali kebiaraan ini. Hidup kita dalam seminggu ini sudah berat, urusan rumah tangga, urusan ekonomi, urusan segala macam, lalu lintas, kemacetan dan sebagainya. Kemudian di wihara juga harus serius, sulit. Nah, karena itu dia harus bisa membawa dhamma ini di dalam suasana kekinian. Karena itu, Dhamma Duta itu bukan hanya memahami Dhamma, tapi juga dia harus punya trik-trik khusus untuk membawakan Dhamma itu ke kehidupan sehari-hari. Dia harus bisa menjadi public speaker. Dia harus bisa mengaitkan cara pembicaraan itu agar selalu menarik. Nah, banyak tips and trick untuk menjadi public speaker. Di YouTube banyak sekali, di e-book banyak sekali. Tinggal Anda search atau Anda tanya ke AI tertentu yang Anda sukai misalnya. Bagaimana bisa menjadi public speaking atau public speakers yang bagus? Oh, itu langsung keluar. Supaya public speaking saya bagus, langsung keluar, praktekkan pelan-pelan. Anda tidak bisa menjadi Dhamma Duta yang langsung sukses. Anda harus belajar dikit-dikit dari lingkungan kecil, mungkin dari sekolah minggu, mungkin dari bagaimana adik-adik Anda ngajarkan dulu ke keluarga Anda dan sebagainya, sampai Anda tahu kata-kata kunci supaya bisa menjalin perhatian terus kepada mereka yang mendengar, baru nanti kita masukkan Dhamma. Ya, jadi prinsipnya menjadi Dhamma Duta, modalnya bukan hanya memahami Dhamma, tetapi mampu membawakan Dhamma yang 3.000 tahun yang lalu dalam suasana kekinian. Karena kalau kemajuan zaman ini Anda tidak ikut maju, maka Anda akan ditinggal oleh zaman. Karena setiap orang ada zamannya dan setiap zaman ada orangnya. Semakin Anda tidak bisa mengikuti kemajuan zaman, semakin Anda dimakan oleh zaman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Silakan Ibu Ratna. Ya, terima kasih Bante untuk jawabannya. Mungkin Dokter Meta mau menambahkan?
dengan pengalamannya juga sebagai Dhamma Duta. Silakan, Dok Meta. Ya, baik. Terima kasih buat kesempatannya. Ya, kalau pengalaman saya ya selama ini saya menganggap audiens itu sebagai sahabat juga. Dan kadang saya juga melihat kebutuhan mereka. Jadi kadang saya juga minta topik dari mereka, apa yang mereka harapkan untuk saya sampaikan, sehingga apa yang saya sampaikan sepertinya diminati oleh para pendengar. Kemudian yang kedua juga mungkin pentingnya bahwa kita harus meneladani ya, kita harus mengucapkan apa yang kita lakukan dan kita lakukan apa yang kita ucapkan. Karena kalau kita tidak seperti itu, mungkin kita akan malu kata Bante tadi ya. Jadi kadang-kadang loh kok kamu ngomong kayak gini kok kamu lakukan itu. Dan saya untuk di rumah ya, saya biasanya untuk orang tua, misalnya saya berusaha untuk menjadi lebih baik setelah saya paham Dhamma. Sehingga orang tua saya juga tertarik untuk belajar Dhamma karena ternyata oh setelah mendengar Dhamma, setelah paham Dhamma, anakku menjadi lebih berbakti gitu ya. Dan menyampaikan kepada orang juga lihat siapa dia. Misalnya kita menyampaikan kepada orang tua tentunya juga berbeda kalau kita menyampaikan kepada anak sekolah minggu. Itu juga menjadi perhatian kita supaya kita bisa adaptif dengan lingkungan. Ya Bante ya. Ya, kalau salah tolong dikoreksi Bante. Ya itu mungkin tambahan dari saya sementara. Terima kasih, Dok Meta, untuk tambahannya. Ya, demikian jawaban untuk Bapak Edward Huang dari Medan. Selanjutnya kepada Ibu Sinta yang sudah resen, saya persilakan. Ya, nama budaya saya Sinta di Pekanbaru. Mau nanya ini di pertanyaan yang lain ya mengenai keluarga gitu kan. Untuk Bante Utamo saya bertanya, kan saya II, punya II, dia tidak pernah tinggal sama saya waktu masa kecil. Tapi sekarang udah tua, dia tinggal sama saya. Eh, Pokoknya dia lebih sering tinggal sama saya ya, udah tua ini dari dulu. Jadi pertanyaan saya, kalau kelaknya, kalau dia sudah tiada, sekarang dia sudah tiada, kan? Kalau ada keluarga besar, kalau sudah dia tiada, maksud saya kalau dia sudah tiada, di eh, apakah dia boleh nggak kita umat Buddha dengan cara keramasi terus dibuang ke laut atau kita titip ke tempat penitipan abu gitu. Jadi nanti takutnya kan keluarga kan karena lebih sering dan lebih banyak di saudara kandung saya merawat dia. Takutnya keluarga besar bertanya pendapat keluarga kami macam mana. Jadi menurut Bante seperti apa untuk II saya? Itu aja, Bante. Terima kasih, nama budaya semuanya. Baik, terima kasih. Ini Ibu Ratna dulu. Silakan. Maaf. Nggak apa-apa, Bante. Ya, silakan, Bante. Ya. Oh ya ya, baik. Jadi terima kasih ya Ibu yang dari Riau luar biasa tentang bagaimana ini ada II yang sering tinggal dan kemudian kalau beliau wafat bagaimana? Nah, II kan tentu punya saudara. Jadi kan Anda jatuhnya di keponaan. Jadi sebaiknya ya Anda harus bertanya kepada saudara yang sejajar dengan II-nya dulu. Ini kalau II meninggal maunya dikremasi atau mau dimakamkan ataupun kalau dikremasi dilarung abunya ke laut ataupun dititipkan itu sebaiknya adalah dari keluarga yang setara, karena Anda jatuhnya di keponaan yang mungkin tidak terlalu punya kekuasaan maksimal dibandingkan yang satu angkatan, yaitu misalnya kakaknya II-nya atau adiknya atau siapapun juga. Tapi kalau mereka semua sudah menyerahkan kepada Anda, dan ada saksi-saksinya, mungkin kalau perlu juga ada bukti tertulis, terserahlah kamu mau apakan, aku sudah nggak suka sama adikku itu misalnya, karena kakaknya II tadi misalnya nggak suka aku, dah terserah kamu mau apaan. Oke, kalau bisa ada rekaman suara atau ada tanda tangannya ataupun ada saksinya siapa, dan kemudian ya sudah diproses saja, dikremasi, kemudian Anda maunya gimana, mau dilarung, boleh. Dilarung ya sudah langsung selesai, dikirim ke laut, ditenggelamkan di laut,
Atau kalau mau di rumah abu atau di penitipan, ya Anda harus tanggung jawab untuk waktu yang lama. Itu terserah dengan Anda. Jadi prinsipnya sebelum dikremasi ataupun sebelum dimakamkan, Anda harus tanya dulu kepada saudara II tersebut. Mungkin itu, ini tidak ada aturan di dalam agama Buddha, karena agama Buddha itu hanya mengatur urusan bagaimana menabiskan biku sama nera pun itu itu yang paling diatur dengan baik. Sedangkan kalau urusan rumah tangga, urusan kehidupan bermasyarakat, bagaimana proses kelahiran, bagaimana upacara 1 tahunan, bagaimana masuk rumah baru dan sebagainya, itu diatur oleh budaya lokal. Jadi ini juga apa yang saya sampaikan tadi, hanya kebiasaan di budaya lokal. Bicarakanlah dulu dengan saudara II yang setara dengan itu. Atau orang yang lebih tua lagi, mungkin kakek, nenek, dan seterusnya. Begitu, terima kasih Ibu Ratna, silakan. Terima kasih Bante. Bagaimana Ibu Sinta? Sudah jelas? Jelas, terima kasih, terima kasih. Ya, baik. Sudah Terima jelas. kasih Bu Sinta. Ya. Selanjutnya kepada Ibu Juinali, silakan. Baik, terima kasih Bu Rana. Ya, Wadani Bante, saya Juwina Wadani dari Jambi, tapi sekarang saya domisilinya di Gading Serpong. Ya, saya mau tanya, tadi Bante ada menjelaskan bahwasannya dari gelap ke terang itu ya. Jadi kita kalau sebagai orang tua tidak mengenal Dhamma, tidak mengetahui Dhamma, kita mau mengarahkan anak itu gimana cara? Penting, ya kan? Soalnya kita lihat anak-anak orang ke wihara kayaknya bagus banget ya. Tapi kalau kita mau anak kita ke wihara itu susah banget gitu loh. Sedangkan kita sendiri nggak ada melakukan kegiatan-kegiatan tersebut ya Bante ya. Jadi bagaimana caranya gitu supaya kita sendiri mau melakukan gitu ya. Padahal kita tahu itu baik, itu bagus, itu kalau dilakukan itu sangat bagus. Tapi kenapa susah banget untuk menginjakkan kaki itu ke sana begitu Bante? Mohon ininya bantu untuk menjelaskan gitu ya bagaimana caranya ya. Dan Bu Meta juga makasih. Mudah. terima kasih Saudara Juina. Silakan untuk pertama mungkin Bante dulu ya Bante. Ya, baik. Jadi memang idealnya seperti yang Bu Meta sampaikan ya, orang tua belajar dulu. Tetapi kan ini sudah terlanjur, misalnya orang tua sudah ya umur lah, kemudian juga kesempatannya nggak ada. Paling dia hanya mendorong anaknya, nak, ayo nak, kamu coba ke wihara. Kan tadi dikatakan, lihat anaknya orang happy loh ke wihara. Nah, Anda menunjuk anak itu, misalnya, nah, ini kapan-kapan anakku diajak ya ke wihara. Jadi kita bisa mengkondisikan karena kita tahu itu barang bagus. Nah, tetapi kalau sekarang Ibu tadi juga sempat menyampaikan, saya apa ya ada rasa berat untuk ke wihara. Wow, kalau berat ke wihara itu sebetulnya gampang sekali solusinya. Karena wihara itu ada di dalam gadget kita, di dalam perangkat kita sekarang. Apa yang didapat di wihara itu ada di perangkat HP kita. Jadi Anda tinggal search saja di HP itu, misalnya Anda mau tahu apa dasar-dasar agama Buddha. Aku mau tahu agama Buddha itu apa sih? Sudah klik di situ, langsung keluar baik bentuknya video, tulisan. Aku kalau video males ya nonton, aku mataku terbatas sekali, sudah tua. Oke, kalau gitu videonya disetel, tapi kemudian nggak usah dilihat videonya, dengerin suaranya saja. Seperti acara kita di sini ini. Ini cukup didengarkan suaranya saja. Karena Anda nggak perlu kadang harus liatin videonya untuk apa. Oh, saya sebagai biku nggak pernah bikin action-action tarian atau apa. Kan jadi nggak ada gunanya juga kan lihat gambarnya. Tapi kan dengar suaranya kan cukup. Nah, jadi kita langsung bisa hanya dengar suaranya. Atau mungkin ada e-book. Ya, e-book ataupun buku elektronik itu
Kemudian kalau kita sedikit belajar sama anak, nah ini buku elektroniknya bisa nggak dibikin bersuara? Nah, itu nanti ada program di HP kita yang membacakan buku kita itu. Jadi nanti di klik itu sudah jadi bacaan, kita dengar baik-baik. Jadi kita tidak perlu ke wihara, kita cukup mendengar. Nah, setelah kita mendengar, kemudian kita bisa kasih masukan kepada anak itu. Nah, ini loh orang tua yang sudah lama nggak pernah ke biara, cuman berhasilnya dengar dari HP. Kamu mumpung ada kesempatan masih muda, kamu sana berangkat ke biara. Mana aja kamu bisa. Nah itu kan lebih enak dengan cara seperti itu. Jadi kita pun dari gelap bisa menuju terang. Bukan hanya gelap ke terang itu hanya generasi penerus. Kita pun dari gelap bisa menuju terang karena kita juga menjadi penerus bagi diri kita sendiri. Karena diri saya yang sekarang adalah penerus saya yang tadi dan kemarin dan besok atau nanti itu juga penerus saat ini. Karena itu ya kita mulai belajar, tapi kalau kita belum ingin belajar dhamma, ya kita dorong anak kita diikutkan ke orang-orang, atau kita kebetulan kenal teman yang umat Buddha, kemudian kita ajak anak kita ini untuk berangkat ke wihara dan seterusnya. Jadi dikondisikan seperti itu. Atau kalau di rumah Anda merasa dapat TikTok mungkin atau dapat apa video-video ringan tentang agama Buddha, ya dibagikan ke anak itu, di-share ke sana supaya dia juga dikit-dikit belajar dan akhirnya tertarik masuk menuju terang. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, Silakan, Bu terima kasih Ratna. Bante. Silahkan Dok Meta untuk Baik, ditambahkan. yang disampaikan Bante sudah lengkap sekali, tapi mungkin izin menyampaikan bahwa tahun lalu saya pernah diundang sama Departemen Agama ya di Ditjen Bimas Hindu Buddha di Ditjen Bimas Buddha untuk menyampaikan tentang wihara ramah anak. Nah, jadi diharapkan kita sebagai aktivis Buddhis juga berusaha untuk mengkondisikan wihara itu yang ramah anak supaya anak itu merasa wihara sebagai rumah keduanya ya. Dan selain yang Mbak Anies tadi sampaikan, kita juga sebenarnya Wandani kan punya program menciptakan suasana religius di keluarga. Kita punya program bagi-bagi patung kepada siapapun yang menghendakinya agar setiap rumah umat Buddha, terutama Wandani, punya altar di mana pagi sore kita bisa puja bakti bersama dengan seluruh keluarga, terutama anak-anak kita. Alangkah bahagianya kalau kita bisa meditasi misalnya atau baca parita bersama suami dan anak, apalagi sama orang tua kita, rasanya itu nggak kalah sama ke wihara. Tapi kalau kita memang mau ke wihara, kita mungkin juga bisa menambahkan pengertian kepada anak sebelum kita berangkat, apa manfaat kita ke wihara, ya kan? Setiap saat kita menuju wihara, dalam langkah-langkah ke wihara, dengan hati yang gembira, kita berbuat baik. Di mana kebutuhan kita yang utama adalah berbuat baik, ya. Kita terus memupuk kebaikan. Nah, perjalanan kita ke wihara itu adalah suatu kebajikan yang harus kita rasa syukuri dan kita bahagia. Jadi sepanjang perjalanan anak itu sudah merasa happy dan kalau bisa kita juga kerjasama dengan orang tua lain yang punya anak yang sebaya misalnya sehingga anak sampai di wihara pun dia merasa ada teman bermain bukan hanya mendengarkan dhamma yang mungkin dia belum paham sepenuhnya atau kita juga mencari wihara yang ada sekolah minggu sesuai dengan usia anak kita. Kalau seperti di Dhammacakra kita punya sekolah minggu yang sesuai usia. Jadi usia tertentu di kelas tertentu sehingga mereka betul-betul merasa bukan hanya ke wihara tapi juga ketemu dengan teman-teman sebayanya yang menjadi kalyana mitra yang mungkin mereka juga bisa curhat karena kalau dengan yang sebaya kan rasanya lebih lebih srek gitu ya dibandingkan seorang yang usianya beda jauh mungkin dia merasa kurang begitu nyaman. Jadi mungkin kita bisa mengkondisikan hal-hal yang optimal sehingga anak itu jadi ketagihan ke wihara atau menjadikannya sebagai rumah kedua. Mungkin itu tambahan saya, nanti mungkin semoga bermanfaat. Terima kasih Dok Meta. Bagaimana Ibu Jelina? Ya, makasih. Cuma ini ya memang kita sebagai orang tua harus ini dulu ya, harus berusaha untuk belajar dulu ya sebelum mengajar ya. Jadi saya ingin tahu nanti apakah ada hubungan karma kita dengan
ini ya bisa kita menyentuh dhamma gitu ya. Mudah menyentuh dhamma dengan tidak gitu, ada hubungan nggak dengan karma kita gitu ya Bante? Terima kasih. Ya, silakan Bante. Ya, memang mengenal dhamma itu ada karmanya. Kalau mungkin istilah film-film ada judulnya. Tetapi ketika orang tua sudah berpikir bahwa, anakku ini sebaiknya saya kenalkan dengan dhamma, itu berarti dia sudah berjodoh dengan agama Buddha. Ya, nah, tetapi kalau dia tidak mau ke wihara itu beda. Tadi yang Ibu sampaikan kan rasanya mau berangkat ke wihara itu berat. Nah, itulah kita menarik dhamma itu ke rumah. Salah satunya yang tadi Dokter Meta sampaikan, ada altar di rumah, boleh ada altar, boleh bentuknya patung, boleh bentuknya gambar, atau apa saja, atau tidak ada altar pun juga nggak apa-apa. Yang penting mau mendengar. Lewat HP, lewat apa saja sumbernya banyak sekali sekarang. Ya, selalu ada karmanya, karena begitu orang tua itu sudah berpikir tentang agama Buddha mau dikenalkan anaknya, itu dia sudah menjalin agama Buddha dengan dirinya, karmanya sudah terjalin. Silakan, Ibu Ratna. Ya, terima kasih Bante untuk jawabannya. Bagaimana Ibu Zuina? Ya, makasih. Saya sudah paham. Makasih. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya juga. Bante dan Dok Meta, ada pertanyaan dari kolom chat. Saya bacakan dari Saudara Heri, Wandono juga ini Bante. Wandami Bante, Sotihotu Dokter, saya ingin bertanya, apakah untuk membangun generasi, generasi tersebut perlu juga diajak untuk memperkuat dhamma, seperti pembacaan parita, menjaga lingkungan, seperti misalnya penuangan ekoenzim dan function. Wandami Bante, Anumodana Dokter. Ya, saya silakan kepada Dokter Meta dulu. Masih di mute, Dok? Ya, terima kasih buat pertanyaannya, Ko Heri. Menurut saya, kita itu perlu terus melibatkan generasi muda, apalagi untuk hal-hal yang baik, sehingga mereka menjadi kebiasaan untuk berbuat baik. Ya, jadi awalnya mungkin perlu kita ajak, lama-lama mungkin mereka yang mengajak kita, karena mereka punya pengetahuan di medsos mungkin lebih luas, bisa aja mereka yang mengajak. Jadi sebaiknya kita terus berusaha untuk mengajak anak-anak ataupun generasi muda, terutama untuk hal-hal yang bajik. Baca parita itu sangat baik sekali ya, mendengar YouTube ataupun membaca e-book, semuanya pokoknya hal yang positif kalau bisa kita libatkan. Dan kalau bisa kita mengusahakan generasi muda sebagai sahabat. Walaupun usia terpaut jauh, tapi kita usahakan untuk beradaptasi dengan generasi muda sehingga kita bisa diterima dan nyambung gitu. Jangan sampai kalau ngomong kok sepertinya nggak nyambung, itu nanti menjadi gap ya. Kita harus berusaha untuk nyambung, harus dekat dengan mereka sehingga mereka ingin ataupun bersedia ataupun mau kita ajak apapun yang kita lakukan, terutama untuk kebajikan. Ya, memperhatikan lingkungan itu sangat penting sekali karena Sang Buddha juga sangat peduli dengan lingkungan. Ya, di mana untuk kesehatan pun Sang Buddha mengajarkan kita harus memperhatikan lingkungan kalau kita mau sehat. Jadi segala hal yang positif seperti ekoenzim, ya, function itu juga sangat penting sekali untuk mengembangkan karuna. Kita bisa melepaskan penderitaan makhluk-makhluk yang dalam kesulitan, membebaskannya dari bahaya, dan itu perlu sekali ditanamkan anak-anak ataupun generasi muda sejak awal, sehingga secara spontan mereka akan melakukan itu setiap ada kesempatan. Karena nggak setiap waktu loh kita bisa melakukan kebajikan, ya kan? Kalau kebetulan manusia, tapi hewan-hewan itu pun kalau bisa kita evakuasi supaya mereka terbebas dari banjir, terbebas dari bencana, itu juga function. Jadi bukan hanya kita melepas ikan dengan khusus atau apalagi memesan burung untuk dilepas gitu ya. Bante sering mengajarkan bahwa kita bisa melepas, ya saya ingat betul Bante Utama pernah pesan, bisa melepas lele di warung pecel lele walaupun 1 ekor 2 ekor karena umurnya tinggal hitungan menit lagi, ya daripada kita memesan hewan untuk divaksin karena khawatirnya hewan itu malah ditangkap untuk dilepas. Jadi hewan yang betul-betul sudah dalam keadaan nyaris hilang nyawanya, seperti yang suka saya lakukan adalah kalau saya ke pasar, ada ikan yang lagi menggelepar-gelepar, lalu tukang ikan sedang memegang golok siap ditebas, lalu ada
calon pembeli yang sedang menawar, saya beberapa kali mohon maaf kepada calon pembeli untuk minta izin agar saya yang membeli. Setelah saya diizinkan, walaupun dengan mata yang melotot ya, lalu tukang ikannya bertanya, dipotong berapa Bu ikannya? Lalu saya bilang, jangan Pak, tapi saya minta air aja. Ya, jadi ikan yang menggelepar-gelepar dikasih air, lalu saya bawa ke sungai terdekat dari pasar tersebut untuk dilepas. Jadi sesuai pesan Bante, mungkin kita bisa melakukan dengan hal itu dan melibatkan anak. Ya, setiap waktu ada anak juga. Kalau anak mau beli ikan kecil-kecil untuk dikonsumsi, diberikan akan hewan lain, mungkin kita anjurkan, nak kita lepas aja yuk ikannya ke sungai misalnya. Jadi dari kecil melibatkan generasi muda itu memang sangat dianjurkan. Ya, mungkin itu saran dari saya. Terima kasih. Terima kasih Dok Meta turut bermudita cita atas kebajikannya. Silakan Bante ditambahkan. Ya, jadi memang generasi muda itu bukan hanya untuk memahami teori. Tadi di penjelasan Dr. Meta sudah disampaikan, bukan hanya teori saja, tapi juga harus praktek. Ya, jadi teori tanpa praktek, seperti teori berenang. Kalau kita hafal teori berenangnya, bagaimana menggerakkan tangan, menarik nafas, dan sebagainya, tetapi kalau tidak pernah masuk ke kolam renang yang ada isi airnya, tentu kita tidak akan pernah bisa berenang karena berenang itu tidak bisa diteorikan saja, harus dipraktekkan. Nah, jadi kalau tadi misalnya bagaimana ya generasi muda apa perlu diajak untuk praktek agama Buddha atau praktek Dhamma khususnya membaca parita dan lain-lain? Ya haruslah. Ya, jadi pengetahuan sedikit tapi kalau dilaksanakan dengan baik, maka itu lebih bermanfaat daripada pengetahuan yang banyak tapi tidak dipraktekkan. Jadi prinsipnya adalah generasi muda agar dapat kuat di dalam dhamma, keyakinannya dapat kuat adalah dengan praktek yang berdasarkan teori-teori yang sudah dia pelajari. Demikian, silakan Ibu Ratna. Terima kasih Bante. Saya lanjutkan dengan pertanyaan yang dari Resen. Silakan Ibu Natalia untuk unmute dan juga on cam. Baik, selamat malam Wandami, Bante Utamo, tamu budaya, untuk moderator kepada Bu Ratna, saya ucapkan terima kasih untuk kesempatannya. Bu, izin, saya ada 2 pertanyaan karena pertanyaannya berbeda. Satu untuk Ibu Sim Meta, yang satu lagi buat Bante Utamo. Jadi 2 konteks yang berbeda. Izin ya Bu, yang saya mau tanyakan untuk Ibu, nanti mungkin dijawab oleh Ibu Sim Meta. Nah, saya pernah berdiskusi kebetulan makan siang dengan saudara kita yang beragama Nasrani. Jadi dia kebetulan dari HKBP. Nah, kami berbicara-bicara dan mereka itu sangat mengkhawatirkan jika generasi muda, anak muda mereka itu pindah ke ini lain. Saya sebut aja ya GBI. Jadi mereka punya tim khusus untuk menjaga, padahal mereka sama-sama satu majelis lah ya kalau kita bilang, itu mereka khawatir mereka pindah ke majelis lain gitu ya, bukan majelis, ke gereja lain. Nah, apakah dari Wandani, ini kan kita judulnya menguatkan Dhamma membangun generasi. Nah, apakah dari Wandani sendiri itu punya program atau ada target khusus supaya gimana generasi muda itu gak berpindah ke ini lain gitu ya, ke rumah lain dalam tanda kutip, karena yang saya ngobrol dengan mereka itu sangat mensupport secara dana. Jadi mereka mensupport di bidang seni, jadi kayak alat musik, peralatan musik itu di rumah ibadah itu sangat lengkap. Kalau saya lihat di beberapa wihara, mungkin loh ya, saya nggak tahu di wihara besar, kalau di beberapa wihara untuk musik itu sangat minim, sedangkan terus mereka juga mensupport di olahraga. Saya pernah menjumpai mereka itu di kedai rumah makan Babi Panggang Karo, itu pagi siang setelah dari gereja itu mereka menyanyi di depan dan mereka mengamen untuk cari dana untuk mungkin saya nggak tahu masuk ke gereja ya untuk anak mudanya. Nah, apakah dari yang saya tanyakan untuk Wandani di program ini di 30 tahun ini, apakah
apakah ada diskusi khusus atau program khusus gimana anak generasi muda itu bisa tetap di Buddha gitu loh Bu. Maksudnya di Jalan Dhamma. Karena kan kita bilang membangun generasi, berarti tetap di Jalan Dhamma, nggak pindah ke rumah sebelah gitu loh Bu. Itu yang untuk Ibu Simeta. Yang untuk Bante Utamo, izin Bante. Bagaimana ini kan kadang-kadang kita kan ada gap nih antara generasi, kebetulan saya termasuk generasi milenial tahun 80-an ketemu dengan anak yang usianya sekarang 17, berarti dia Gen Z atau Gen Alpha ya. Jadi terkadang kan jadi antara komunikasi dan bahasa kita itu kadang-kadang sering terjadi konflik, dan bagaimana mensiasati perbedaan komunikasi tahun kelahiran generasi gitu loh Bante, supaya nggak tersering terjadi apa ya bersinggungan dengan anak gitu loh Bante. Itu loh Bante. Makasih Bu, Namo Buddhaya. Ya, terima kasih Ibu Natalia untuk pertanyaannya. Saya silakan kepada Dr. Meta untuk menjawab pertanyaan yang pertama yang ditujukan kepada Dr. Meta. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya Sis Natalia. Ya, ini memang pertanyaan yang kritis sekali ya, yang merupakan tanggung jawab kita bersama. Ya, kita memang harus menjaga generasi muda kita agar tidak pindah ke tetangga. Nah, bagaimana kita menjaganya? Memang Wandani dari pusat sampai ke daerah dan cabang-cabang itu memang berupaya, tetapi memang masih dalam proses ya. Kita juga lagi mencari bentuk yang memangnya solid dan bisa adaptif buat semua daerah. Jadi pada prinsipnya Wandani sangat peduli dengan hal tersebut karena kita percaya bahwa pengembangan Dhamma seperti yang Bante juga tadi sampaikan bisa lewat musik ya, bisa lewat olahraga, bukan hanya membaca parita yang mungkin bagi generasi muda masih ada yang kurang minat karena pemahamannya yang belum mendalam tentang Dhamma dan manfaat daripada membaca parita tersebut. Jadi saya berharap sih ya sebagai yang sudah pensiun dari kepengurusan aktif Wandani sekarang ya, saya sangat berharap semua PD, PC, bahkan PAC berperan aktif untuk memberikan input ke pusat di daerahnya itu kira-kira apa yang bisa dikembangkan. Karena di tiap daerah mungkin tidak bisa persis sama ya, nggak semua tempat, nggak semua daerah itu bisa dilakukan program yang sama. Tentunya harus disesuaikan juga dengan kebutuhan setempat. Jadi di PC, PD, PAC yang punya masukan bisa disampaikan ke PP. PP pada prinsipnya siap untuk mendukung dan PP sangat peduli dengan pendidikan. Ya karena tema kerja PP yang sekarang adalah profesional, kreatif, dan berbudi luhur. Bagaimana kita meningkatkan potensi dari generasi muda ini supaya berperan aktif, supaya menjadikan Dhamma ini betul-betul sebagai pedoman hidupnya tanpa harus main-main ke tetangga, apalagi sampai pindah ke rumah tetangga. Jadi atau mungkin di sini yang Ibu Wenilo masih ada, mungkin bisa menyampaikan juga apa yang sudah diprogramkan untuk masa di akhir kepengurusan ini. Ya, terima kasih. Selamat malam Bante Utamo Ya. dan Cimeta. Saya juga mengikuti ya. Tentu saja tentang generasi muda ini betul-betul menjadi pemikiran kita semua memang. Karena di Wandani itu sebenarnya kita membentuk perempuan yang menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, dan juga menjadi seorang anak yang harusnya praktek Dhamma dengan baik. Nah, ada beberapa program. Yang pertama adalah bagaimana kita memberikan pemahaman Dhamma yang benar terhadap para ibunya dulu nih. Ibunya harus bisa menjawab semua pertanyaan anak-anak sebenarnya. Terutama yang menyangkut perbedaan terhadap sosok penguasa seperti itu. Yang kita tahu lah ya, sosok penguasa itu seperti disebut agama yang lain. Oleh karena itu Wandani sebenarnya membuat dulu
sudah dilakukan program percobaan, tapi kalau menurut saya ini sangat baik. Beberapa teman-teman kita juga sudah mengikuti. Namanya Wandani Basic Dhamma. Jadi Wandani Basic Dhamma ini sebenarnya mengajar untuk para ibu-ibu. Cara pengajarannya kalau menurut saya kita berusaha untuk aplikatif ya. Jadi bukan hanya menjelaskan, tapi bagaimana prakteknya seperti itu. Sementara ini saya masih mengajar dulu sampai kita menemukan pola yang baik. Tapi itu dia kendalanya juga adalah bagaimana memotivasi para pengurus, terutama para pengurus yang kita mintakan supaya jangan cuma aktif kegiatan saja, walaupun kegiatan sudah sangat bagus, tapi juga harus memahami Dhamma. Contoh yang paling mudah adalah apa itu hukum alam. Itu banyak sekali di tempat kita yang tidak mengerti masalah ini. Dan bagaimana koneksinya hukum alam, misalnya contoh tentang bencana. Bagaimana hubungannya dengan hukum alam yang diajarkan oleh Sang Buddha. Itu salah satu contohnya. Yang pertama itu. Yang kedua, kita sebenarnya saya tuh selalu menghimbau para ketua pengurus daerah dan juga pengurus cabang ya. Ada program-program yang memang sebenarnya PP sudah memberikan contoh-contoh. Yang pertama yang untuk anak-anak, yang untuk keluarga ya, itu namanya family blessing. Family blessing itu sebenarnya ini tujuannya adalah agar para keluarga itu ingat bahwa mereka punya anak-anak yang harus sama-sama mempunyai keyakinan yang sama dengan Buddha Dhamma, seperti itu. Mempunyai keyakinan yang sama terhadap Sang Buddha. Nah, ini bagaimana peranan para Wandani ini untuk bisa masuk ke wihara-wihara. Nah, yang harus kita lakukan adalah komunikasi antara Wandani dengan wihara-wihara setempat. Karena Wandani tidak punya wihara. Wandani hanya bisa melakukan kerjasama. Tergantung nanti wiharanya mau atau tidak. Kemarin kita sudah juga melakukan dengan Sadapala Bojong. Itu bagus sekali sebenarnya. Tapi apakah ini akan dilakukan konsisten? Ini yang perlu diamati, karena saya sendiri memotivasi tapi belum tentu yang di lapangan juga mau melakukan. Terkendala dengan masalah waktu, orang, biaya, seperti itu. Jadi family blessing ini bagus. Nah, yang nanti kita akan lakukan, terutama untuk daerah-daerah, sebenarnya kita mau melakukan gerakan cerdas anak Buddhis. Namanya Gercep. Gunanya adalah bagaimana caranya anak Buddhis ini punya ilmu pengetahuan yang baik, terutama di pelajaran sekolah. Jadi, walaupun mereka ke sekolah minggu, tapi mereka juga mesti pinter nih. Terutama memang banyak untuk daerah-daerah. Kami akan melakukan di beberapa daerah, terutama daerah-daerah yang memang seperti Jawa Tengah, Lombok, seperti itu. Mungkin kalau di Jakarta, kota-kota besar tidak terlalu terkendala. Nah, ini yang sedang kami bahas untuk mendapatkan biaya, mendapatkan dana untuk pembiayaan gerakan cerdas anak Buddhis ini. Karena gerakan cerdas anak Buddhis ini pasti kita harus membiayai guru-guru, memberikan perlengkapan-perlengkapannya juga. Dan itu akan merangkul wihara-wihara setempat dan tentu saja tidak sedikit. Ini beberapa gerakan-gerakan untuk menjaga generasi muda kita ya. Nah, tentu saja kami tidak bisa hanya menghimbau. Kami juga berusaha untuk meminta para ketua PD yang nanti akan saya lakukan juga di rapat kerja nasional untuk ayo kita harus melakukan sesuatu. Jangan hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang memang menyenangkan. Biasanya Bante yang menyenangkan kan baksos, seperti itu. Untuk yang konsisten dilakukan tiap minggu, sebulan sekali saja, itu sangat sulit sekali.
Jadi diharapkan timbal balik antara pengurus pusat, pengurus daerah, pengurus cabang, dan tentu saja seluruh anggota Wandani untuk ikut mendukung setiap program yang diberikan. Seperti itu. Ini beberapa gerakan-gerakan kita. Jadi dari mamanya juga harus pintar. Mamanya harus pintar bagaimana bisa menjaga anak-anaknya. Itu yang paling penting. Ini kan yang problemnya mamanya itu yang membiarkan. Kita harusnya juga menjaga si mama untuk bisa menjelaskan tentang Buddha Dhamma dengan baik juga terhadap anak-anak. Itu sih beberapa yang di setahun ini yang saya mau lakukan, Bante, karena tahun depan masa tugas saya sudah berakhir. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin saya tambahkan sedikit lagi yang juga sudah saya usulkan adalah kalau ibu-ibu yang punya anak-anak jomblo, yaitu jangan sungkan untuk Ya. mencarikan gitu loh. Anakmu belum itu ya, belum ada sahabat seumur hidupnya ya, ya kita perkenalkan. Jadi kita kondisikan pertemuan antara muda-mudi yang masih jomblo. Mungkin ini juga bisa menjadi kondisi untuk menjaga anak-anak kita. Dan kalau bisa mungkin kalau ke wihara juga jangan pakai sendal jepit gitu ya. Kalau yang udah lansia mungkin ya maklum lah karena udah nggak bisa pakai high heel ya supaya nggak jatuh, nggak patah tulang. Tapi kalau yang masih muda mempercantik diri lah datang ke wihara dengan cantik gitu kan. Walaupun bajunya sederhana tapi rapi dan menarik. Karena kalau kita lihat tetangga kita itu kalau ke tempat ibadahnya itu keren-keren, rapi-rapi ya. Seperti mau ke pesta, sedangkan umat Buddha sering kalau ke wihara seperti mau meditasi, seperti mau ikut jadi atasilani. Jadi mungkin dilihat di mana kita memposisikan diri. Kalau kalau bisa kalau punya anak gadis ke wihara, ya kamu pakai baju yang bagus biar terkesan menarik buat teman-teman yang sebayanya. Ya itu mungkin sekedar tambahan dari saya. Semoga Ya. Terima kasih Dok Meta, terima kasih Bu Weni. Ya, itu jawaban dari Dok Meta dan tambahan dari Bu Weni. Selanjutnya silakan Bante. Baik. Jadi perbedaan generasi itu memang menimbulkan perbedaan komunikasi. Itu zaman apapun juga demikian. Jadi mungkin tiap ibu-ibu di sini juga sama. Dulu bagaimana dengan orang tuanya. Sebaliknya orang tuanya juga dengan kakek nenek juga sama. Itu semua sama. Karena itu tadi pernah saya sampaikan, tiap zaman ada orangnya, tiap orang ada zamannya. Nah, sekarang hal yang penting adalah bagaimana membangun komunikasinya. Tapi tadi sebetulnya sudah berkali-kali disampaikan oleh Dr. Meta ya. Jadi membangun komunikasi itu adalah dengan cara kita sebagai generasi yang lebih tua menjadi teman, menjadi sahabat kepada generasi yang lebih muda. Jadi misalnya ketika di wihara, sering sekali di wihara ini juga kalau saya amati, sering terjadi kayak semacam kasta, terjadi ada kayak kastanya. Jadi misalnya gini, saya adalah generasi yang lebih senior. Jadi kalau ada junior yang datang, kamu harus anjali dulu ya kepada saya. Nah, ini kan kasta jadinya. Padahal kan kita tidak salah untuk kita beranjali dulu. Nah, kemudian kalau para biku misalnya, kan para biku juga bisa menyapa duluan kepada umat yang datang, siapapun juga, masih muda, tua, ataupun belum pernah datang juga sama. Kita para biku bisa menyapa, selamat pagi, ada yang mau dicari atau mau ketemu dengan siapa ya? Itu kan bisa. Daripada bikunya duduk diam, harus anjali kamu sama saya, namaskara. Kan itu juga jadi terjadi miskomunikasinya kan di situ. Nah, jadi kalau sudah menjadi sahabat itu baru enak. Sekarang bagaimana dalam keluarga untuk bisa menjadi sahabat? Salah satu hal yang sering dilakukan oleh orang-orang, kalau mau menjadi sahabat dalam rumah tangga, entah itu orang tua dengan anak, misalnya, atau anak dengan orang tua, cobalah sesekali dalam sehari kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan sesekali dalam seminggu, keluarga itu mengadakan acara makan bersama. Sedikit tadi juga sudah disinggung oleh Dr. Meta, selama makan bersama jangan ada HP.
Ya, jadi mata tidak lihat HP-nya waktu makan. Juga tidak ada televisi, walaupun sekarang sudah banyak yang tidak nonton televisi, tapi mungkin televisinya untuk nonton film streaming dan lain sebagainya. Jangan ada hiburan-hiburan yang lain, khusus makan dan tatap muka. Jadi ngobrolnya kadang hal yang tidak penting-penting juga bisa. Gimana hari ini kamu perjalanannya ke sana ke sini macet nggak dan lain-lain. Kadang-kadang juga kita bisa topik dhamma walaupun tidak usah memaksakan diri. Misalnya, nah ini kan ada cerita ya, misalnya orang mau makan kayak dulu kita waktu kamu camping misalnya pengen ayam goreng lalu kan camping nggak bisa lalu ayamnya tetangga diambil terus digoreng misalnya. Nah ini kan nggak boleh kalau kita di dalam dhamma itu kan kalau membeli makhluk membeli daging misalnya itu kan cukup membeli bangkai bukan makhluk hidup dan seterusnya. Nah sampai cerita ndak usah maksakan diri, oh gini, gini, gini. Menurut Sang Buddha, nah ndak usah pakai kata-kata yang heboh-heboh gitu. Biasa-biasa aja, sambil ngobrol, sambil ketawa-ketawa biasa, terus cerita-cerita. Nah, jadi anak itu menjadi sahabat. Bagaimana tandanya anak menjadi sahabat bagi orang tuanya? Tandanya adalah ketika dia punya masalah, baik senang maupun tidak senang, itu akan diceritakan sama orang tuanya. Itu biasanya sudah dari kecil seperti itu dulu. Jadi misalnya, mah, aku aku di sekolah seneng loh sama si A. Nah, kadang-kadang orang tua kaget juga, oh, baru SD sudah nyeneng-nyenengi orang. Nah, tetapi orang tua tidak boleh marah dengan cara itu, kan kita jadi teman. Nah, kalau marah, kamu nggak pantas dong, masih kecil sudah mau pacaran apa-apa ini, nggak bener ini kamu ini, anaknya siapa ini? Nah, misalnya digitukan, langsung anak itu diam dan lain kali nggak mau ngomong lagi karena dianggapnya, oh orang tua bukan teman saya, nggak cocok saya untuk curhat. Nah, jadi anak yang tidak berkomunikasi dengan orang tua ada kemungkinan ketika kecil dia mendapat tekanan sewaktu mau berkomunikasi dengan orang tua. Tetapi kalau dari kecil orang tua itu mau mendengarkan keluhan anak dengan tenang, walaupun kadang-kadang ya jengkel juga, masih kecil pacaran. Nah, tapi kemudian kita ingat cerita Sang Buddha dulu, ada keledai yang mau punya keledai betina dan lain sebagainya. Kemudian petaninya hanya mengatakan, kamu kalau mau punya keledai betina, nanti kamu punya anak. Aku punyanya makanan cuma satu ember dedak ini saja ya. Jadi kalau kamu mau punya keledai betina di kandang yang sama ini, ya berarti satu satu ember dedak ini ya untuk berdua. Dan kalau kalian punya anak, ya jadi bertiga. Itu aku cuma punya satu ember ini saja karena aku orang miskin, petani miskin. Lalu keledainya berpikir, waduh, kalau caranya gini, aku ya nggak bisa nih punya keledai betina, apalagi punya anak. Ya sudahlah, fokus sama suami, sama si petani ini. Nah, jadi itu satu cerita yang mungkin mengingatkan kita bahwa kalau anak ini masih kecil, kemudian kita ngomong, nah, kamu kan masih SD nih, mau kamu seneng sama itu. Mau maksudnya gimana? Apa kamu mau belikan rumah nanti terus mau tinggal bareng sama itu kayak papa sama mama nih, tinggal satu rumah. Kamu mau belikan rumah, uang sakumu berapa? Dengan cara seperti itu anak akan langsung mikir, iya ya, punya tanggung jawab segitu besar. Oh, kamu tuh cuman kagum, nak, sebetulnya bukan cinta. Kamu tuh bukan mau pacaran, kamu tuh kagum, dia cantik, dia ganteng, atau dia pinter, atau dia apa. Nah, karena orang tua menimbulkan kedamaian, ketika anak ini menceritakan sesuatu yang mungkin agak heboh, yang bagi dia itu beban, maka anak lalu tenang. Iya ya, pandanganku salah. Oke, nanti lain kali kalau aku ada kesulitan lagi, aku akan tanya sama orang tua aku lagi. Ma, Pak, aku ini dimarahi loh sama guruku. Wah, awas ini gurumu berarti minta saya tuntut di muka hukum. Wah, ini juga nggak benar. Kemudian kita harus tanya dulu, kenapa nak? Kamu kok kenapa? Kamu dimarahi sama guru kenapa?
Oh gini loh, aku tadi nyontek. Oh, kamu nyontek. Ah, kamu nyontek itu termasuk pencurian atau bukan? Itu benar apa salah? Lah akhirnya kita terlibat dalam diskusi seperti itu. Anak akhirnya dia memahami. Jadi bukan kita anggap anak itu harus diprogram, diperintah, tetapi kita membuat pertanyaan. Jadi dalam istilah sekarang namanya leading by questions. Jadi bagaimana kita memimpin dengan pertanyaan. Tapi sebetulnya di zaman Sang Buddha ini sudah digunakan. Sang Buddha selalu membuat pertanyaan untuk mengajarkan dhamma. Misalnya, hidup itu berubah atau tetap? Para biku hidup itu berubah atau tetap berubah Bante. Nah, kalau berubah itu kebahagiaan atau penderitaan, penderitaan Bante dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Sang Buddha membuat pertanyaan. Kenapa? Dengan pertanyaan itu berarti orang ini dianggap sebagai manusia, diajak diskusi. Tapi kalau hanya dikatakan kamu tidak boleh gini, kamu tidak boleh gitu, itu orang dianggap mesin yang diprogram. Nah, jadi kalau kita bisa mengajak orang itu untuk berkomunikasi dalam bentuk pertanyaan, maka setahap demi setahap miskomunikasi yang tadi terbentuk itu bisa diperbaiki. Jadi, kalaupun orang tua itu mendapatkan informasi yang menjengkelkan sekali, kita harus tenang. Mah, tadi itu vas bunga yang mama sayang-sayang pecah loh mah. Wah, kita marah dulu sudah, nanti lain kali dia tidak mau ngomong lagi. Loh, kok bisa pecah? Kenapa? Kita tanya dulu. Nah, aku pas jalan, aku membersihkan, licin kepleset, jadi pecah jatuh. Ya, kita ya sayang juga ya, tapi akhirnya mau pecah, Anda sayang sama anak atau sama pot atau vas? Nah, kalau tetap sayang sama vas, ya sudah, anak digebuki, berarti kan nggak masuk akal. Nah, tapi kan vas ini yang sudah pecah, ya sudah. Tapi kan anak adalah untuk masa depan, generasi penerus. Kita hanya bisa kasih tahu yang sudah terjadi, kamu tidak usah sesali. Tapi di lain kesempatan, kamu jangan mengulang lagi. Nah, jadi anak itu juga menjadi baik. Dan lain kali nanti dia juga akan ngomong. Ada apapun juga dia akan ngomong. Bahkan satu ketika mungkin dia, wah ada kecelakaan yang hamil sebelum menikah misalnya. Dia akan ngomong dengan orang tuanya, nggak stres sampai bunuh diri sendiri. Dan orang tua karena pengalamannya, ketenangannya, dia bisa memberikan solusi setahap demi setahap. Salah satunya adalah dengan membuat pertanyaan yang mengarahkan. Nah, dengan cara itu maka generasi adalah berbeda, itu normal. Kemudian komunikasi antar generasi itu juga sering terganggu, itu normal. Tetapi menjembatani berapapun generasi perbedaannya, itu adalah dengan komunikasi, yaitu kita menjadi teman. Prinsipnya adalah, kalau manusia, Anda lihatlah, di mungkin tempat wisata semacam Disneyland atau Ancol atau apa, binatang pun bisa diajak komunikasi. Binatang itu bukan hanya beda generasi. Binatang itu sudah beda jenis. Disuruh, ayo jalan, ayo duduk, ayo terbang, ayo apa, bisa. Kenapa bisa? Karena pelatihnya sudah menjadi teman untuk binatangnya, untuk gajah, untuk ikan, dolphinnya, untuk monyet, untuk siapapun juga binatang ini sudah menganggap pelatihnya sebagai teman. Harimau yang galak pun kalau sudah menganggap pelatihnya sebagai teman, dia akan nurut apa yang disuruh. Kalau sekarang binatang yang berbeda jenisnya saja bisa diajak ngomong, apalagi keluarga, apalagi itu orang tua atau anak atau pegawai atau siapapun juga, sesama manusia, beda generasi apapun juga, pasti bisa diajak komunikasi. Cuman caranya adalah salah satu yang paling utama, menjadi teman. Mau nggak ada berdana diri Anda menjadi teman untuk dia? Karena itu adalah berdana keakuan, menghilangkan kesombongan. Kalau itu bisa, maka terjalinlah komunikasi yang baik. Tapi kalau hanya dana materi, bukan dana keakuan, maka itu akan sulit untuk dicapai. Karena tiap orang ada zamannya, tiap zaman ada orangnya. Silakan, Ibu Ratna, terima kasih.
Wah, terima kasih Bante, sungguh luar biasa. Ini jawaban pertanyaan dari yang pertanyaan terakhir. Tidak terasa kita sudah 2 jam untuk talk show pada malam hari ini. Talk show hari ini sungguh luar biasa dan sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya keluarga besar Wandani. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin disampaikan di kolom chat Zoom dan juga ada di YouTube. Namun karena keterbatasan waktu, sesi ini perlu kita akhiri. Mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa saya bacakan dan juga belum bisa dijawab oleh Bante atau Dr. Meta. Terima kasih Bante, terima kasih Dok Meta. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC. Silakan, Rosi.